Selamat malam para juragan dan juragan wati. Selamat datang di channel Buncit Berdasi. Yap, Buncit Berdasi biasa jalan sore-sore jemput istri. Ya, naik pulsar lagi para juragan dan juragan wati. Seperti biasa hari kerja. Kalau escort mission, keren nama escort mission. Padahal jemput istri doang. Escort mission. Naiknya bajai. Soalnya ini motor sudah tua. Bukan karena motor tua sih, karena motor ini sudah berumur. Jadi kita pakai harian. Kalau kecowel-cowel, ketowel-towel, lecet-lecet sedikit, ya no problem. Dibanding pakai CBR kan jatuhnya masih mulus. Ini kan sudah kenyang sama penderitaan lah para juragan dan juragan wati. Bulan lalu baru kena paku, dia paku plus apa namanya, kayu-kayu palet gitu. Jadi nyangkut di ban depan, bunyi burung kalau jalan ya lumayan. Ternyata cuma paku sama kayu palet itu yang lengket. Nggak masalah besar, cuma dibongkar sedikit, dikeluarin. Bannya pun nggak sampai bocor. Nah, kalau motor operasional itu memang terima abuse ya para juragan dan juragan wati. Terima penderitaan, abuse, lecet-lecet. Apalagi ini kadang-kadang parkir di pasar gitu. Tahu-tahu sudah pindah aja gitu pas kita mau keluar gitu. Cari-cari di mana, wah dia sendiri tuh. Ya biasalah kalau parkir di pasar, walaupun pasar modern, ya pasti ada kena sesuatu lah. Buncit sudah kenyang lah, kendaraan kena di parkiran. Makanya kalau pakai CBR Buncit nggak mau parkir di parkiran kayak pasar atau parkiran mall yang sempit gitu. Kalau harus ke parkiran mall yang sempit, Buncit cari tempat yang di sebelah tiang biar meminimalisir resiko lecetnya gitu. Ya, lain apa namanya? Jadi Buncit sarankan kepada para juragan dan juragan wati, kendaraan hariannya jangan yang kendaraan bukan kendaraan harian, jangan kendaraan bagus ya, tapi siap-siap kendaraan hariannya terima abuse gitu, seperti lecet-lecet atau shit happen gitu kan, jatuh atau kesundul orang atau masuk lubang gitu, ya wajar lah. Siapin kendaraan hariannya ini kondisinya layak digendarain, sama siap-siap kalau terjadi musibah gitu. Nah makanya Buncit nggak tega gunain CBR untuk kendaraan harian. Apalagi kalau sekarang ya, jalannya lumayan jauh, sehari jalan 70-an kilometer. Memang CBR lebih irit dibanding ini pulsar. CBR 1 liter biasanya 46-an kilometer jalannya, sedangkan si pulsar cuma sekitar 43-45 kilometer. Tapi minumannya kan beda, ini minumnya Pertalite. Nah, si CBR karena anak manja minumnya V-Power. Ya lumayan, yang nggak sampai 7.000 seliter dibanding yang 9.500-an, 9.800-an sekarang V-Power seliter. Ya juga olinya lebih mahal, perawatannya juga lebih mahal CBR dibanding pulsar. Sama-sama nggak ada Kickstarter sih. Buncit lumayan kangen sama Kickstarter ya. Soalnya dulu kendaraan ada Kickstarter semua, dari zaman Bebek, Astrea Grand, Shogun 125, Satria, Tiger juga ada Kickstarter Buncit. Pas pakai Tiger sampai patah tuh, saking seringnya dipakai Kickstarter. Walaupun akinya
oke, dinamo starternya bagus, di starter tangan nyala lah gitu. Buncit masih sering pakai Kickstarter dulu, sampai pas nongkrong rekan-rekan komunitas Tiger bilang, lu ngapain Kickstarter, lu pakai ini aja, jebrong nyala gitu. Pakai starter tangan langsung nyala. Ya Buncit suka sih pakai Kickstarter, gagah aja. Nah tapi sekarang sejak pakai Pulsar ini nggak ada Kickstarternya ya kangen. Soalnya CBR juga nggak ada Kickstarter, adanya starter elektrik doang, starter tangan. Yang pas bebek kemarin sempat pakai kan yang 4 bulan itu si Ducati Smash 2003, ada Kickstarternya, Buncit pakai juga. Walaupun starter tangannya nyala, tetap suka Kickstarter. Ya nggak tahu lah, ini memang mental Buncit ini mental orang susah. Ada yang gampang pakai yang susah. Kayaknya ini karena mesinnya sama sih, Pulsar 220 ini dengan Pulsar 200 dan Pulsar 180 UG4. Harusnya bisa pasang Kickstarter, coba kita tanya-tanya nih. Ide bagus tuh, ide bagus, pasang Kickstarter di sini. Tapi kan nggak keren bos, ngapain motor pakai fairing-fairingan tapi pakai Kickstarter? Ya nggak tahu juga sih. Oh ya, si Pulsar 220 ini pernah ngawur juga ya akinya. Itu separuh kesalahan Buncit juga sih. Buncit ngotak-ngatik akinya lah, jadi terminal negatifnya besinya kalah. Karena sudah karatan sih, sudah tua banget gitu, sudah keropos. Nah jadi nggak bisa koneksi itu akinya. Masih ada sih akinya di rumah Buncit. Jadi kalau nggak ada aki, dia ya otomatis nggak mau starter tangan ya, soalnya elektrik starter, elektriknya nggak ada. Ini bisa dinyalain nih, Pulsar 220 ini nyalainnya didorong, masukin gigi 1, nyala. Itu sebetulnya koneksi ke akinya bisa, tapi nggak pas gitu, tipis lah koneksinya, jadi nggak bisa lewat daya yang kuat. Walaupun akinya punya daya, tapi dia nggak bisa keluar. Oke, lampu merah ya. Kita bukan koboi, kita nunggu. Banyak depan tuh koboi tuh terjang. Ya Buncit sih nggak, Buncit tahu diri. Berhentinya juga di garis. Nah, kita nggak aneh-aneh. Bukan karena bikin video kita ikut aturan ya, nggak juga. Buncit memang ikut aturan. Memang biasanya jalan kayak gini kok. Ini menjelang sore ya, jam 6 lewat ini. Matahari kalau di situ gelap, di situ terang, berarti matahari di situ barat. Sepele tapi ya begitulah, memang hukum fisikanya gitu. Oke, kita jalan ya. Kalau di situ barat, berarti kita jalan ke selatan. Gampang. Kalau apa namanya, sering nyasar ya bisa dibantu matahari. Nah, kita lagi jalan di mana selama masih siang ya. Sekarang udah agak sore kan, kita masih bisa lihat panduannya. Buncit seperti biasa jemput istri di Taman Tekno. Oh ya, si Bajaj Pulsar ini juga baru ganti gearset ya. Gearsetnya Buncit pakai punya X CBR 150 kemarin. Nah, waktu kemarin itu tahun lalu deh, Buncit punya CBR rantainya kendor. Ya wes, waktunya ganti. Tapi ternyata gearsetnya depan belakang masih bagus nih, cuma rantainya aja yang kendor. Oke, cabut CBR pakai triple S. Satu-satu, depan, belakang sama gear. Depan, belakang sama rantai triple S semua. Yowes, ini depan belakang masih bagus gearset nih. Yaudah, bawa pulang ke rumah. Waktu itu belum ada Pulsar nih, masih CBR sama CBR sendiri malah waktu itu. Yuk, bawa pulang, siapa tahu suatu saat di masa depan kepake. Ya mental orang miskin kayak gitu sih. Barang yang
masih bagus, jangan dibuang, masih bisa pakai, siapa tahu di masa depan. Nice boys. Keren juga nih R15. Nah, dari gearset yang CBR yang nggak kepake itu udah ngendap sekitar berapa ya? 8 bulan, tahun, kurang lebih tahun lah. Sampai waktunya si Pulsar, waktunya ganti gearset. Soalnya sudah pas beli pun gearsetnya sudah ya layak diganti lah. Tapi diakalin ya sampai akhirnya nggak bisa diakalin lagi, waktunya ganti. Iseng tuh lihat-lihat gitu kan, dan di internet bisa nih saling tukar pakai. Ya udah kita pakai gearsetnya CBR 150R dipasang ke Pulsar 220F. Yowis, secara lubang di velg itu masuk semua, lubang bautnya 4 itu masuk semua. Udah pasang. Perlu beli rantai aja, buncit beli rantai. Rantai yang paling panjang untuk ukuran CBR 150 itu. Oke, udah beli, pasang di bengkel. Soalnya mungkin mau pasang sendiri agak repot. Ya udah bawa ke bengkel, pasangin. Ya seperti biasa kalau dibongkar pasti ada yang lain diganti. Ternyata perlu ganti klaher. Klaher rodanya beli 2 buah itu, pasangnya di sini. Itu kalau nggak salah cocok dengan punya Thunder 125. Udah pasang. Nah, gearsetnya sih lubangnya masuk, pasang cocok gitu kan. Gear depan, gear belakang pasang cocok gitu. Tapi rantainya buncit beli yang 130 tuh. Mata rantainya 130. Yang H juga heavy duty. Oke. Cocok, rantainya cocok, tapi mepet banget panjangnya. Sudah itu rantai yang available yang paling panjang. Dan itu mepet, bener-bener ujung ke ujung, nggak ada yang perlu dipotong, nggak perlu apa-apa lagi. Bener-bener ujung-ujung, itu pun agak sempit, jadi mepet. Udah pasang, senang bawa pulang gitu kan. Itu bengkel dekat dari rumah buncit, jadi cuma gigi 1 gigi 2 lah. Yo, no problem, bawa pulang. Wih asik, nggak bunyi lagi, nggak rum lagi. Oke, bawa pulang aja. Nah, pas mau jemput istri, lewat jalan sini juga nih, jalan raya Serpong kan jalannya gede. Biasanya lari 70-an kalau sendiri. Kalau bawa istri ya mungkin lari 60 lah. Gigi 1, gigi 2, no problem. Gigi 3, oke, no problem. Pas mau agak kencang, tembus lari 60-an, waktunya ganti gigi nih. Mau masukin gigi 5 berarti bisa kencang. Habis gigi. Loh, kok habis? Baru lari 60 kok habis giginya. Mau naikin gigi lagi nggak bisa gitu. Loh, kok nggak bisa ya? Penasaran. Iya sih, ini udah gigi terakhir gitu kan. Tapi kok cuma lari 60? Sudah waktunya ganti gigi. Bawalah lari 70, ya nggak nyaman nih. Sebelumnya lari 70 nggak segini RPM-nya, sekitar 4000 RPM. Itu sudah 5000 lebih, sudah mau 6000 RPM. Kenapa ya? Udah jemput istri, pulang, lihat di internet. Oh, mungkin rasionya beda. Soalnya piringannya sama, gedenya segini juga. Lihatnya yang belakang sih, yang depan sih kurang perhatiin. Ternyata ukurannya beda. Rantainya juga beda. Yang CBR itu pakai rantai 428 kalau nggak salah. 428 kalau nggak salah. Yang sedangkan yang Tiger dan Pulsar ini pakainya 520. Rantainya lebih gede. Dan juga rasionya beda. Buncit masukin di kalkulator rasio lamanya kan yang asli Pulsar. Berapa lah gitu buncit, lupa rasionya. Sedangkan masukin gearset sama gearset baru si CBR. Masukin, hitung-hitung, wah sedih. Jadi secara akselerasi dia turun 20%. Dia akselerasi naik 20% dan top speed turun 20%. Ya masuk akal sih. Kita kan nggak pakai top speed juga, lebih perlu akselerasi, perlu stop and go kan. Bener sih.
Tapi kalau di atas lari di atas 70 km per jam, RPM-nya lebih tinggi. Kurang nyaman sih, tapi ya wis lah, no problem. Gue juga nggak lari di atas 100 kok. Pernah bawa ini 100 berapa ya? 107 km per jam, itu pun masih panjang napasnya sebelum ganti gearset ya. Itu pun ya cuma sekali-sekali banget, biasa paling segitu doang sih larinya, 70-an. Ini pakai gearset ini juga masih bisa lari 70, napasnya juga masih panjang. Nah, coba kita lihat ya. Yowes lah, pakai aja begini dulu. Nanti kalau masalah ke depan kita juga nggak tahu. Jadi ini, harus aware ya para juragan dan juragan mati. Kita pakai aja gearsetnya, moga-moga aman lah. Biasanya kalau orang ganti gearset itu main-mainin rasio itu bedanya paling banget nih 10%. Nah ini bedanya sampai 20% nih, lumayan ya, kelewatan nih. Apalagi kan untung sih Pulsar tenaganya gede, 21 daya kuda, 21, berapa buncit lupa, pokoknya 21 lah. Untung tenaganya gede. Kalau tenaganya kayak bebek dulu kan setengahnya 110 cc itu sekitar berapa, 11 daya kuda, ya sedih. Nggak cukup kayaknya kalau cuma 11 daya kuda kita pakai rasio kayak gini. Ya syukur-syukur aja sih, cc-nya agak gede, tenaganya agak gede, jadi bisa pakai. Jadi efek lainnya gitu ya, meraung lebih tinggi di RPM yang RPM-nya lebih tinggi di kecepatan yang sama, tapi untuk nanjang-nanjang lebih gampang dia, ya gitu. Ini kemampuan nanjangnya kayaknya sudah di atas Tiger nih. Ya konsekuensinya top speednya jauh turun, 20% turunnya. Dari 140 ini jadi berapa tuh? 20% dari 140 bagi 5 ya, 40 sekian turun. Enggak 120 bagi 5, 20 sekian turunnya, 28 km per jam turunnya. 140 kurang 28 ya, tembus 100 sedikit lah. Itu top speednya ya. Yo, udah lebih dari cukup sih. Buncit sih paling lari 70, mentok-mentok larinya 70-an, sekitar 75-an segitu. Kalau lihat footage Buncit, lihat ya. Wih, Suzuki FXR man, wih gagah itu. Memang footage Buncit memang begitu sih, paling 70-an kilometer per jam. Mungkin lebih pelan sedikit kalau bikin video, soalnya perhatiannya kan kebagi. Hari ini rame juga ya. Tanggal berapa sih? Baru tanggal 6 April sih. Rame ya. Biasanya jam segini juga sih jemput istri, nggak serame ini. Kurang tahu sih. Untung bawa motor ya. Escort missionnya pakai motor. Oh ya, bahasa kerennya ini jangan sebut motorcycle atau sepeda motor, sebutnya battle mount. Ih, lebih gagah kan. Tunggangan untuk perang, wih gagah banget, gile banget. Ada motor biasa juga, motor ucup-ucup udah tua pula. Kilometernya juga udah banyak nih si Pulsar, tapi kan sudah berapa kali rekondisi nih ya. Udah ganti jeroan-jeroan, sampai crankcase juga udah ganti nih. Ada crankcase aslinya di rumah untuk disimpan untuk kebutuhan pajak. Pokoknya nih motor sudah pengalaman lah.
berapa kilometernya? 68.000. Belum begitu banyak sih kilometernya. Buncit sih, kalau buncitnya sendiri jalan sih sudah tembus 140.000 kilometer ya. Naik motor loh. Kalau sama mobil tuh yakin lebih lagi tuh. Itu ya motor doang. Soalnya waktu dulu Tiger itu kilometernya muter itu di 100.000 kilometer. Nah, buncit sudah muter sekali, terus pas dijualnya 40.000 kilometer. Ya itu di Tiger doang tuh 140.000 kilometer. Yang di sini sih sudah jalan sekitar 5.000 kilometer. Pas buncit beli sih 63, sekarang sudah 68. Dari 5.000 kilometer di sini, di CBR buncit jalanin 1.300, 7.000 kilometer. Waktu itu 13.000, sekarang sudah 22. Nah, yang Shogun dulu ya lumayan juga sih itu. Ganti 3 tahun sih, ya mungkin sekitar 20 ribuan, 25 ribuan. Lumayan banyak kilometernya. Nah, belum ada yang lain-lain lagi, motor Satria, motor pinjaman orang. Ya pokoknya di atas, mungkin berapa ya? Nggak tahu, mungkin sudah 200.000 kilometer di atas motor buncit jalannya. Udah kemana-mana sih buncit. Nah, jadi kalau soal motor ya buncit sudah pengalaman lah. Soalnya sudah belasan tahun juga naik motor kan. Memang hobinya di sana ya para juragan dan juragan mati. Kalau mobil jujur buncit nggak gitu jago dan nggak gitu tertarik. Bisa pakai mobil bisa, jago nggak, ngerti nggak, pokoknya perlu dirawat aja. Saran buncit kalau beli mobil dan belum jago nyetir, jangan beli mobil baru, mobil second aja. Soalnya kalau mobil kesenggol sedikit aja atau nyundul sedikit aja, perbaikinya mahal, apalagi mobil baru kan. Mujur-mujur kalau ambil asuransi, kalau enggak ya nasib. Nah, kalau motor biaya operasionalnya lebih murah, parkirnya lebih murah, bensinnya lebih murah, pajaknya lebih murah. Ya tetap plus minus dibanding mobil ya itu. Kalau hujan ya kehujanan gitu. Kalau mobil kan enggak gitu. Ini lebih sedikit komponen yang bisa rusak ya. Kalau mobil kan macam-macam, rodanya aja ada 4 gitu kan. Ada AC-nya, ada power steering-nya, ada jendelanya. Lebih banyak komponen yang bisa rusak, sama perbaikinya lebih mahal, tapi lebih nyaman. Lebih nyaman pasti, bisa ngangkat orang lebih banyak pasti. Lebih keren juga ya, tergantung selera orang sih. Biasanya cewek-cewek lebih mau naik mobil dibanding naik motor. Kalau yang lajang gitu ya monggo. Buncit sih beruntung ketemu istri yang mau naik motor. Tapi nggak tahu nanti kalau hamil lagi, mungkin harus naik mobil lagi. Kemungkinan sih buncit ngantarinnya naik mobil, pasti sih. Bukan kemungkinan, tapi kemungkinan besar ya nasib lah buncit. Makanya kemarin-kemarin buncit pingin ganti motor ya, tapi kan siapin uang lah buat buat anak, persalinan nanti, sekolahnya nanti, uang susu, uang suster. Dan juga apalagi kalau istri nanti sudah selesai sudah hamil, sudah punya anak kan nggak kerja di sini lagi ya, jam terbang motornya sedikit ya. Begitulah, berakhir buncit pingin ganti motor. Pakai ini aja dulu. So sebetulnya nih motor nggak ada masalah, nggak ada yang rusak. Kalaupun ini rusak, ada satu lagi CBR. Ya itu hati yang mau ya, para juragan dan juragan mati. Kalau sudah dewasa harus mengerti, hati itu jangan diturutin terus-terusan. Ada hal yang lebih penting, prioritasnya di yang lain dulu.
Kalau Buncit sendiri sih dari rumah ke kantor deket mah, cuma 4 kilo. 4 kilo sebetulnya bisa jalan kaki, bisa naik sepeda. Ya, naik motor juga 4 kilo mah gampang banget, 10 menit doang paling. Tapi rekan Buncit yang di kantor sama, rumahnya juga komplek itu juga, kantornya di situ juga. Ke kantor naik mobil. Gak apa-apa, kita nggak permasalahin begini itu, bukan kritik ini itu. Ya memang mungkin dia perlu mobil. Woi, salah jalan Buncitnya, astaga. Tiap hari lewat sini sampai salah jalan. Hai Buncit, kita putar balik sesuai prosedur, jangan motong-motong aneh-aneh. Itu bisa potong di situ putar balik, tapi jangan. Kita sesuai marka jalan aja. Ya begitu ya para juragan dan juraganwati, kalau ya naik mobil kemana-mana ya silakan. Kalau Buncit sih memang hobinya motor, jadi kemana-mana naik motor. Kita putar balik ya, pelan-pelan ya. Kenapa Buncit putar balik? Ya karena bukan di situ jalannya, bos. Oh iya, bos. Enggak ya, memang Buncit kalau mau ke Taman Tekno harusnya belok kanan, tadi Buncit kelewatan, jadi nanti kita putar balik, nanti kita belok kiri. Nah, kalau kita tadi nggak putar balik, jadi arah belakang ini ya, itu arah ke Puspitek. Udah lumayan jauh tuh, dari Tangerang aja lumayan jauh, apalagi ke Jakarta. Tapi rumah di daerah Puspitek masih lebih terjangkau dibanding daerah Tangerang Kota atau yang developer top di sini lah, seperti Modern Land, Alam Sutra, BSD, atau Gading Serpong. Harganya lebih terjangkau, tapi posisinya lebih jauh. Nah, ini sudah ke jalan yang benar nih. Ini Jalan Tekno Widya namanya. Lurus nanti belok kiri Taman Tekno. Nah, saran Buncit juga ke juragan atau juraganwati yang lewat sini, terutama sore menjelang malam gini ya, hati-hati. Soalnya sini sudah sering kejadian meninggal orang, tabrakan meninggal. Nah, soalnya di sini jalan sepi, agak gelap, kan lihat sendiri kan, pencahayaannya agak kurang, banyak pohon juga. Dan orang sini suka kenceng-kenceng, suka agak kencang ya. Kalau kencang ya otomatis jarak pengeremannya bertambah, sama apalagi kalau orang gelap gini kan, responnya agak lambat, respon refleksnya gitu agak lambat. Ditambah jalannya kadang berpasir, kadang banyak tambalan gini. Hati-hati di sini ya para juragan dan juraganwati. Nah, udah hampir sampai Taman Tekno nih. Buncit jemput istri dulu ya para juragan dan juraganwati. Terima kasih sudah nonton videonya Buncit. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya para juragan dan juraganwati. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye bye.